1984 disebut kurikulum Taman Kanak-Kanak 1976 yang disempurnakan. Penyempurnaan kurikulum Taman Kanak-Kanak 1984 ini dengan alasan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan pendekatan pusat minat pada setiap bidang pengembangan. Kurikulum 1984 menyebutkan bahwa pengembangan pribadi adalah yang utama. Hal tersebut dikarenakan pada periode ini banyak teori-teori tentang pentingnya pengembangan anak. Pengembangan tersebut meliputi pendidikan moral Pancasila, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, kemampuan berbahasa, perasaan, kemasyarakatan dan kesadaran lingkungan, daya cipta, pengetahuan, jasmani dan kesehatan. Siapakah yang berperan dalam kurikulum Taman Kanak-Kanak 1984 ini? Tokoh yang berperan penting dalam lahirnya kurikulum 1986 ini adalah Kepala Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional periode 1980 sampai 1986. Di mana sajakah kurikulum Taman Kanak-Kanak 1984 digunakan? Pada TK meliputi TKA, TKB, dan TKC yang menampung anak didik 3-6 tahun, dan untuk memberi kesempatan sebanyak-banyaknya kepada anak usia 5-6 tahun, maka disediakan bentuk TK 1 tahun. 3. Kurikulum 1984 berlaku berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 22 Oktober 1993. Kurikulum tahun 1984 ini dibuat karena berdasarkan hasil analisis kurikulum 1984 yang dilakukan oleh Pusat Kurikulum, terdapat bahan pengembangan yang harus dihilangkan karena terjadi tumpang tindih antara bidang pengembangan yang satu dengan yang lainnya. Adanya istilah-istilah yang terlalu abstrak untuk anak usia TK. Maka dari itu, adanya kurikulum 1984 diharapkan dapat meningkatkan mutu kecerdasan bangsa seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kurikulum tahun 1984 ini dibuat karena berdasarkan hasil analisis kurikulum 1984 yang dilakukan oleh Pusat Kurikulum. Terdapat bahan pengembangan yang harus dihilangkan karena terjadi tumpang tindih antara bidang pengembangan yang satu dengan yang lainnya. Adanya istilah-istilah yang terlalu abstrak untuk anak usia TK. Maka dari itu, adanya kurikulum 1984 ini diharapkan dapat meningkatkan mutu kecerdasan bangsa seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana sistem pengajaran pada kurikulum tahun 1984? Pada kurikulum ini dilakukan metode pembelajaran dengan menggunakan pendekatan integratif. Pendekatan ini sangat menekankan pada keterlibatan anak pada kegiatan pembelajaran. Selain itu, melalui kegiatan yang terintegrasi akan memudahkan anak memahami berbagai konsep karena proses berpikir anak masih sangat konkret. Selain itu, terdapat model pembelajaran cara siswa aktif yang disingkat CBSA atau Student Active Learning yang disingkat SAL, di mana anak mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, dan melaporkan hasil. Namun, karena banyak sekolah yang kurang mampu menafsirkan metode CBSA, lantaran suasana kelas menjadi gaduh akibat anak didik berdiskusi, dan guru tidak lagi menggunakan metode berceramah, pada akhirnya bermunculanlah penolakan atas metode pembelajaran tersebut.